Bayangkan kalau misalnya ada Andrew Tate tapi versi KW. Andrew Tate udah hancur dan lagi versi KW-nya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan membahas lebih dalam apapun yang terjadi di internet dan sosial media. Dan kali ini kita akan ngebahas salah satu influencer yang lagi naik namanya, yaitu Sneako alias Andrew Tate Diskon. Buat yang belum tahu, Andrew Tate ini adalah sosok yang cukup dikenal sama internet, bahkan sampai ke Indonesia. Orang botak yang berusaha ngajarin orang-orang untuk jadi alpha male, untuk jadi top G, dengan cara join Hustler University-nya. Dan kalian akan diajarin gimana caranya main crypto dan dwarship. Bayar berapa per bulan lupa gue. Andrew Tate ini orangnya problematik banget dan sekarang dia lagi di penjara karena tuduhan human trafficking. Dan kalau kalian masih susah ingat Andrew Tate itu orang yang mana, gue akan nyanyikan lagunya. Bila 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 bila. Nah, konten-konten dia yang problematik ini diadaptasi sama salah satu konten kreator yang jamet banget, namanya Sneako. Ya, kayak konten kreator pada umumnya lah. Sampai akhirnya dia tercerahkan melihat bahwa dia adalah sosok yang selama ini dia cari gitu ya. Sampai harus nemu Andrew Tate untuk akhirnya merasa dirinya 100% gitu. Dan orang ini yang udah punya followers akhirnya mendedikasikan dirinya, kontennya, platformnya untuk menjadi murid kesayangan Andrew Tate. Mulailah konten-konten ngeriak dia itu hobinya jadi ngeriakin cewek-cewek yang goblok. Yang dimana kita tahu banget Andrew Tate itu sangat-sangat gak suka sama feminis dan gak suka sama cewek yang berusaha untuk mendebat dia. Jadi Sneako ini cara mainnya gitu, cari konten-konten pendapat-pendapat goblok cewek-cewek yang emang juga goblok gitu loh. Terus dikomentarin seberapa gobloknya ini cewek, inilah kenapa cewek bla bla segala macam. Seen as the prize, the man or the woman? The woman, all of them, because look at their face. Of course they're the prize. The woman. Ooh, the woman for sure. The woman? Duh. Karena kelakuan dia yang overhate sama perempuan, akhirnya banyak platform nge-ban dia. Salah satunya adalah YouTube dan Twitch. Dan akhirnya dia ya sepi, nggak dapet panggung. Dan akhirnya dia ketemu platform lain apa gitu, dia pindah ke sana. Dan ya platform itu kan nggak rame penonton ya, jadi ya sepi. Dan akhirnya dia berusaha untuk cari panggung. Dan akhirnya dia menemukan panggung yang selama ini dia cari. Dia akhirnya mengaktifkan sebuah senjata utama para konten kreator yang hidup dari drama, yaitu adalah drama itu sendiri. Ingat dari dulu Eno Bening udah bilang apa? Orang yang rame, terkenal, dan naik namanya gara-gara drama, ya mesti bikin drama lagi untuk tetap terkenal, naik, dan relevan. Sneako akhirnya bikin drama sama salah satu konten kreator yang mungkin disukai sama kalian juga, yaitu Moist Critical atau Charlie. Awalnya Charlie tuh mengkritik salah satu podcast yang suka dia datengin dan favorit dia gitu, yang kayak pengikutnya Andrew Tate juga gitu. Lu kalau nonton podcast itu isinya cowok dikit terus cewek banyak yang gue nggak ngerti mereka ngomongin apaan gitu. That's why you're here. You want clout. I think so. Are you though? Really? I don't Yeah, but I this is just thought different. this You was want clout for what you interesting look like. I'm trying to spread a message. Kayak apa ya? Kayak jamet-jamet ngumpul gitu podcastnya. Yang intinya si Charlie nge-call out kalau apaan lu pernah tidur sama 1000 cewek, bohong banget lu, jangan ngibul lah, lebay banget gitu. Dan akhirnya di situ Sneako melihat akhirnya dia menemukan panggung drama yang selama ini dia cari, yaitu panggungnya si Charlie. Sneako mulai dia pakai argumen paling tolol. Kasarnya dia ngomong kayak gini, lu mau percaya dan dengerin omongan orang yang monogami. Monogami itu memilih untuk hidup sama satu pasangan ya, yang dimana banyak orang umum ngelakuin itu tanpa merugikan siapapun. Terus dikasih lihat gitu, nih ceweknya nih, istrinya nih, ini bininya nih gitu. Lu percaya sama orang yang dapetin bini modelan kayak gini gitu? Kasarnya ngomong kayak gitu. Udah kayak bocah banget gitu, ngebandingin kualitas argumen orang dari seberapa cakep, seberapa semok, seberapa banyak bini yang dia dapat. Kalau gue nggak ngerti sih lu pada yang masih belain dia di tahap ini gitu, yang kayak what the hell man. Gue paham buat lu semua yang bilang jangan kasih panggung orang kayak gitu. Orang kayak gitu emang nyari drama dan lain-lain. Iya, buat kalian yang nggak pernah di sisi konten kreator atau orang yang didramain, mungkin nggak pernah ngerasain gitu the struggle, dicolek-colek terus tiap hari gitu untuk dicari panggungnya, untuk disisipin panggung gitu sama si raja drama ini. Jadi gue ngerti posisi Charlie yang akhirnya ngejawab si Sneako dan memberikan panggung kepada Sneako untuk berdansa dan memperlihatkan ketololannya kepada dunia. Sulit men, kadang tuh apa ya, nggak bisa kita nahan gitu loh untuk ngebelain, apalagi dalam hal ini orang yang kita cintai gitu. Mungkin kalau masih ngatain kita masih kayak ya udahlah, atau mungkin kasih apa balasan dikit-dikit gitu. Tapi kadang nyebelin gitu, yang kayak bacot banget nih orang gitu. Jadi iya, terbaiknya sih diem ya, tapi gue paham banget kenapa di sini Charlie ngasih panggung ke Sneako gitu. In a way, panggung yang dikasih pun juga bukan panggung yang bagus gitu, panggung rongsok yang membuat si Sneako makin jatuh menurut gue. Ya, Charlie ngebales dan nge-mention kayak nih orang kenapa dah gitu loh. Intinya kelihatan banget nih orang brain dead bocil yang cari perhatian. Ya tentu saja terjadilah drama-drama konten balas-balasan, Sneako mulai macam-macam lagi dan aneh-aneh gitu. Ada pembahasan juga mengenai konten-konten yang dibela Sneako untuk jadi bukip. Sampai akhirnya si Charlie ini ngasih tahu kalau si Sneako tuh aneh banget gitu, membiarkan ceweknya itu di orang lain dan liatin gitu. Dan dia merekomendasikan itu ke banyak orang untuk kayak begitu, kayak nggak tahu lah, I don't know. Imagine seeing the girl you love like get
get fucked. Yeah, I do. I love her. I was about to say I love this bitch. I'm like, nah, let me not say that. I love my wifey, my queen. Abis Charlie ngebahas Nico kesel sendiri karena banyak orang mulai ngatain dia, kelakuan dia, yang keanehan dia dan kebocilan dia di internet. Terus si Nico ngamuk gitu, kayak langsung ngeluarin second amendment ala Amerika gitu. Literally gue tembak pala lo di jalan versi Amerika dan versi real. Terus ditunjukin nih klip-klip gitu, ini pelurunya asli gitu. Dibalas lagi sama Charlie, bego itu bukan klip, itu Max, itu yang lagi jadi bercandaan meme di berbagai macam belahan internet gitu. It's a clip, not a Max, you fucking dumbass. Come on man, lu pada ngapain sih ngikutin Andrew Tate? Terus lu ngikutin Andrew Tate KW lagi, si Nico. Lu tau gak sih argumen dia yang paling aneh yang gua masih gak bisa mikir gitu? Men can as many women as possible because we can get as many women pregnant. We can get 100 women pregnant today. A woman can only get pregnant once in a year. That's why women are wired to be with one man. Cowok boleh punya banyak cewek karena bisa buntingin banyak cewek. Cewek cuman boleh punya satu cowok karena kalau buntingnya cuman sekali. Lu skip pelajaran biologi apa gimana? Gue nggak tahu sih. Lu di tahap incel yang bener-bener butuh psikolog sih kalau lu sampai nyembah-nyembah Andrew Tate sama Sniko kayak gini. Lu, man, get some help, man. Tapi memang itulah yang diincar sama Sniko, orang-orang yang fragile, cowok-cowok yang merasa dibully, merasa nggak punya banyak temen, dan tahu kalau ternyata mereka itu adalah korban dari The Matrix karena mereka dibungkam, karena mereka dikucilkan, karena aslinya itu mereka alpha male yang bisa nidurin 1000 cewek tapi dibungkam sama society. Jadi ikutlah dia dengan bayar course-nya dia berapa, gue nggak tahu, lalu ikutan aja sono. Gue sih nggak saranin ya. Kalau bisa jangan malah. Ya bocil-bocil dan orang-orang kayak gitu yang ngikutnya Sniko dan Andrew Tate udah. Dan hal kayak gini tuh udah rutin sih terjadi di Amerika. Sniko bukan yang pertama, Andrew Tate bukan yang pertama. Udah banyak banget pakai formula ini. Cowok-cowok yang emang quote-unquote kurang populer, gagal tapi pengen meniduri banyak wanita, ya mereka menemukan sosok inspirasinya yang mencerdaskan dan menerangkan jalan hidup mereka. Jadi buat gua dramanya nggak sehat. Si Sniko-nya juga udah mesti ke psikolog karena ya karir dia lagi gagal-gagalnya di band di berbagai macam platform, di tempat dimana dia cari duit satu-satunya gitu loh. Tersisa tinggal lu join course dia kalau dia buka, I don't know. Dan udah bawa-bawa second amendment tuh udah nggak sehat, nggak lucu, nggak seru, berbahaya. Mungkin buat kita yang nggak di Amerika bisa ketawa-tawa gitu, tapi the threat is real. Di Amerika tuh kalau misalnya udah ancam-ancaman tuh lebih berasa gitu daripada Indonesia, karena mereka probably will do it. Kayak I don't know, kerasa banget kemungkinannya akan terjadi gitu. Apalagi kalau udah ngeluarin senjata kayak begini, udah nggak sehat. Dan kejadian seperti ini nggak terjadi di Sniko sama versus Moist Critical aja, udah terjadi di berbagai macam content creator di Amerika yang udah main-mainan senjata karena selisih paham, karena drama dan lain-lain. And gua sangat-sangat membenci hal itu, gua sangat-sangat tidak setuju, dan jangan sampai amit-amit kejadian di sini. Walaupun udah beberapa kali kejadian, walaupun tidak melibatkan senjata, tapi ya lu tau lah yang gua maksud dan udah rame di berita kan, selisih paham ujung-ujungnya. Gue harap ini pelajaran besar buat kita sebagai masyarakat juga. Gue kadang sebel ya sama orang Indonesia yang ngompor-ngomporin gitu, ayo ribut, ayo drama, aku suka drama gitu. Dan lu nggak tahu gitu keadaan dan stake yang dihadapi sama orang-orang itu. Dan kadang tuh kalian nggak paham yang terjadi sama Charlie gitu, atau yang gue pernah alami gitu. Kayak gue nggak nyari drama, gue nggak peduli sama lu, gue nggak peduli sama hidup lu, gue nggak peduli sama eksistensi lu gitu. Tapi lu nyolek-nyolek gue mulu, ketika gue membela diri lu keluar pistol gitu dan nantangin berantem. Dan masyarakat cuma lihatnya adalah gue tukang drama juga, gue ngeladenin drama. Padahal gue lagi anteng dan diem gitu. Like what the fuck man? Itu yang kadang gue juga sebel gitu. Kayak I'm trying to chill right here playing some game with my audience, ngobrol seru-seruan gitu. Mereka yang dari tadi nyolek gue di seluruh sosial media gue, ngata-ngatain dan lain-lain segala macam. Tahan aja, diem aja segala macam. Enak banget lu ngomong, nggak pernah ngerasain. Ya semoga ini jadi perspektif baru buat kalian, nggak usah jadi netizen yang norak gitu. Untung terjadi di Amerika. Males gue bahas yang Indonesia. So yeah, what do you think about this drama? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan gue kayak gini, silakan kalian dukung gue dengan klik tombol join. Dengan kalian klik tombol join, kalian berarti mendukung langsung gue dan bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti bisa join Discord yang ada guanya. Dan selama gua syuting, kalian bisa komen di bawah dan utarakan pendapat kalian kayak gini. And that's all for today. Gue Eno Bening pamit undur diri dari Seputar Internet. Sampai ketemu di Seputar Internet berikutnya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.